Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, murah rezekinya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersama saya di channel Aku Ingin Tahu. Aku ingin tahu, jadi serba tahu. Aku tak malu-malu, bertanya selalu. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara kita mengkonversikan bilangan biner atau bilangan yang berbasis 2 ke dalam bilangan heksadesimal atau bilangan yang berbasis 16. Cara mengkonversikan bilangan biner ke dalam bilangan heksadesimal yaitu dengan mengelompokkan angka biner menjadi 4 dimulai dari sebelah kanan, kemudian masing-masing kelompok dikonversikan ke dalam angka heksadesimal dan hasilnya diurutkan. Misalnya, bilangan biner 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 kita kelompokkan menjadi 4 seperti teori di atas, tapi kita mulai atau kita ambil dari yang paling kanan atau 4 digit paling kanan, yaitu 1 1 0 0. Kemudian 4 digit berikutnya 1 0 0 1 dan digit berikutnya adalah 1 0. Kemudian teorinya adalah tambahkan 0 di sebelah kiri digit terakhir bila angkanya tidak cukup untuk membuat kelompok 4 angka. Misalnya, bilangan biner di atas yaitu 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0. Kalau kita kelompokkan menjadi 4 digit, maka seperti tadi kita ambil 4 digit dari paling kanan, yaitu 1 1 0 0. Kemudian 4 digit berikutnya 1 0 0 1. Kemudian digit berikutnya 1 0. Nah, karena di sini masih 2 digit, maka kita harus membuat menjadi 4 digit, yaitu dengan menambahkan 0 di sebelah kiri supaya mencapai 4 digit. Karena di sini 2 digit, maka kita tambahkan 2 digit 0 di sebelah kiri seperti ini. Jadi ada 3 kelompok untuk bilangan biner, yaitu 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0. Sekarang kita akan ke contoh kasus dengan cara pertama, di mana diketahui bilangan biner 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 kalau kita konversikan ke dalam bilangan heksadesimal, berapakah bilangan heksadesimalnya? Nah, cara menyelesaikannya adalah seperti tadi, kita akan mengambil 4 digit dari yang paling kanan, yaitu 1 1 0 0. Kemudian 4 digit berikutnya 1 0 0 1. Kemudian digit berikutnya adalah 1 0. Karena di sini baru 2 digit, maka kita akan tambahkan 0 supaya menjadi 4 digit. Jadi kita tambahkan 2 digit 0 di sebelah kiri. Maaf. Nah, baru kemudian kita akan mengalihkan dengan deret hasil perpangkatan bilangan biner. Nah, ini sudah kita pelajari di tutorial sebelumnya untuk
deret hasil perpangkatan bilangan biner, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 dan seterusnya. Caranya adalah kita mulai dari deret yang paling kanan untuk kita kalikan dengan masing-masing kelompok bilangan biner, yaitu untuk kelompok pertama 1100 kita akan kalikan dengan 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 8. Berikutnya untuk kelompok kedua kita akan mulai juga dari sebelah kanan, yaitu 1, kemudian 2, kemudian 4 dan 8. Berikutnya sama seperti tadi, kita mulai dari kanan, yaitu 1, kemudian 2, kemudian 4 dan 8. Selanjutnya kita akan kalikan antara kelompok deret bilangan biner dengan deret hasil perpangkatan bilangan biner, yaitu 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 2 sama dengan 0, 1 dikali 4 sama dengan 4, 1 dikali 8 sama dengan 8. Berikutnya kelompok kedua sama seperti tadi, 1 kali 1 sama dengan 1, 0 kali 2 sama dengan 0, 0 kali 4 sama dengan 0, dan 1 kali 8 sama dengan 8. Berikutnya kelompok yang berikutnya yaitu 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 2 sama dengan 2, 0 kali 4 sama dengan 0, dan 0 kali 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan jumlahkan. Untuk kelompok yang pertama atau 4 digit yang pertama, itu 8 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 12. Untuk kelompok kedua, sama kita jumlahkan, 8 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 9. Kelompok berikutnya, 0 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan dari masing-masing atau penjumlahan dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok terakhir sampai dengan kelompok yang paling awal. Artinya untuk pengkelompokan di sini kita akan mengurutkan dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Kalau tadi penulisan yang pertama, kita mulai dari yang paling akhir untuk pengambilan 4 digit untuk kelompok pertama. Nah, sehingga didapatkan yaitu 2, 9, 12. Nah, karena di sini untuk bilangan heksadesimal 12 itu diwakili dengan huruf C. Jadi hasilnya adalah 29C. Maka untuk bilangan biner 10, 100, 11100 didapatkan hasil pengkonversian ke dalam bilangan heksadesimal adalah 29C. Sekali lagi, cara membacanya bukan 29 tapi dibaca persatuannya, yaitu 29C. Baik, silakan teman-teman pelan-pelan untuk memahami cara ini. Kemudian kita akan langsung ke contoh kasus, tapi ini dengan cara kedua. Kasus di sini kita ketahui bilangan biner 10, 1101, 11110. Berapakah bilangan heksadesimalnya? Nah, cara menyelesaikannya adalah sama seperti tadi, kita akan kelompokkan 4 digit bilangan biner, tapi kita mulai dari yang paling kanan. Sekali lagi jangan sampai terbalik. Kita mengambil bilangan biner 4 digit dari paling kanan untuk kelompok pertama, kelompok kedua, dan seterusnya.
Nah, sekarang di sini kita ambil 4 digit dari yang paling kanan untuk kelompok pertama, yaitu 1110. Kemudian kelompok kedua 0111. Kelompok ketiga 1011. Nah, dengan cara kedua kita di sini membuat sebuah kolom di mana kita akan memisahkan, atau kita di sini membuat kolom, kita memisahkan untuk bilangan heksa dan untuk bilangan binernya. Di mana kolom pertama khusus kita tempatkan untuk bilangan heksanya, yaitu kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A untuk mewakili 10, kemudian B, C, D, E, dan F. Berikutnya untuk kolom sebelah kanan kita tempatkan untuk bilangan binernya. Di sini ada 4 buah kolom, di mana untuk kolom pertama bilangan biner kita akan memasukkan atau menempatkan 1 digit angka 0 secara berselang-seling dan 1 digit angka 1 seperti ini. Untuk gampang menghafalnya itu 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, dan 01. Kemudian di kolom kedua bilangan biner sama seperti tadi, kita akan membuat berselang-seling, tapi di sini kita akan menuliskan 2 digit angka 0 dan 2 digit angka 1 secara berselang-seling seperti ini. 0011 0011 0011 0011. Selanjutnya di kolom ketiga bilangan biner kita akan tulis secara berselang-seling juga, tapi di sini 4 digit 0 dan 4 digit 1 seperti ini. 0000 1111 0000 1111. Nah, terakhir di kolom keempat bilangan biner sama seperti tadi, kita akan tulis secara berselang-seling juga, tapi di sini 4 digit 0 dan kemudian di sini 8 digit 0 dan 8 digit 1. Saya ulangi, untuk kolom pertama kita berselang-seling 1, untuk kolom kedua kita berselang-seling 2, untuk kolom ketiga kita tulis berselang-seling 4, dan kolom keempat kita tulis berselang-seling angka 0 dan 1 sebanyak 8. Jadi di sini kita akan tulis berselang-seling angka 0 sebanyak 8 dan 1 juga sebanyak 8, yaitu 0 0 0 0 0 0 0 0. Kemudian baru 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Nah, sekarang sudah terbentuk untuk bilangan heksa dan bilangan binernya. Langkah yang kita lakukan adalah kita akan mencari masing-masing kelompok untuk bilangan binernya yang mengarah ke bilangan heksanya. Seperti ini. Tapi di sini sekarang kita mulai dari kelompok yang paling kiri untuk bilangan binernya. Seperti ini, kita akan mencari 1011. Ingat sekali lagi, kita mulai dari kolom ini, yaitu mulai dari kanan ke kiri. Lihat anak panah. Nah, ketemu seperti ini, yaitu untuk kelompok 1 itu 1011, ketemu bilangan heksanya adalah B. Kemudian kelompok kedua 0111, kita cari di kolom, kita cocokkan. Ingat, kita ambil dari yang paling kanan ke kiri, itu cocok dengan bilangan heksa 7 seperti ini.
Berikutnya untuk kelompok yang ketiga yaitu 1110. Kita lihat dari kolom, kita ambil dari sebelah dari kanan ke kiri, itu ketemu huruf E. Oke. Jadi di sini baru kita tulis dari yang kanan, dari yang paling kiri ke kanan dari masing-masing kelompok. Yang paling kiri ketemu huruf B. Kemudian kelompok kedua kanan yaitu huruf angka 7, Kemudian kelompok ketiga ketemu huruf E atau yang mewakili 14. Jadi untuk bilangan biner 10, 110, 111, 1110, setelah kita konversikan ke bilangan heksadesimal menjadi B7E. Sekali lagi, setelah kita konversikan ke bilangan heksadesimal menjadi B7E. Nah, dari kedua cara ini saya persilakan kepada teman-teman untuk memakai cara yang dianggap paling mudah. Kira-kira apakah menggunakan cara pertama ataukah menggunakan cara kedua? Tentunya di sini masing-masing atau teman-teman punya pilihan. Jadi saya persilakan untuk memilihnya. Baik. Selanjutnya kita akan mengkonversi bilangan heksadesimal atau bilangan yang berbasis 16 ke dalam bilangan desimal atau bilangan yang berbasis 10. Contoh kasus. Nah, untuk membahas tutorial ini kita akan membahasnya di tutorial atau video berikutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, silakan tanyakan di kolom komentar dan insya Allah nanti akan saya jawab satu persatu. Kemudian bagi yang sudah subscribe, like, and share, tidak lupa saya ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini atau di tutorial ini ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.